Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah kami sebagai kelompok 2 untuk memaparkan materi tentang konseling kesehatan yang mana kami sudah siapkan lewat video singkat berikut ini. Kita simak isi pembahasannya yuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konseling kesehatan, di mana yaitu suatu upaya pemberian bantuan psikis yang dilakukan oleh konselor berkaitan dengan kesehatan klien, yaitu kondisi sejahtera baik fisik, mental maupun sosial yang bermuara pada tercapainya tujuan akhir konseling, yaitu dari kesehatan terganggu menjadi kesehatan. Jelaskan karakteristik mental yang sehat. Yang pertama, ada bisa menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk baginya. Contohnya, ada seorang klien kenyataan hidupnya itu buruk, tidak seperti ekspektasinya, tetapi dia bisa menyesuaikan dirinya walaupun kenyataannya itu tidak sesuai ekspektasinya. Yang kedua, ada memperoleh kepuasan diri dari hasil jeripayah usahanya. Jadi apa yang klien capai jeripayahnya usahanya itu dia bisa bersyukur, bisa berpuas diri dengan hasil jeripayahnya. Yang ketiga ada merasa lebih puas memberi daripada menerima. Yang keempat, secara relatif bebas dari rasa gelisah dan cemas. Yang kelima, ada berhubungan dengan individu lain dengan cara tolong-menolong dan saling memuaskan. Atau kata lainnya, sesama individu bisa memberikan feedback, entah menolong, entah kita bisa menerima juga dari individu lain. Yang keenam, ada menerima kekecewaan untuk dipakainya sebagai pelajaran untuk kemudian hari. Contohnya kayak di yang pertama, apabila kenyataannya tidak sesuai ekspektasi, klien bisa menerimanya dengan lapang dada dan bisa dijadikan pelajaran untuk kemudian hari. Yang ketujuh, ada menjuruskan rasa permusuhan kepada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Yang kedelapan, mempunyai rasa kasih sayang yang besar. Selanjutnya, untuk batasan wilayah kewenangan seorang konselor, diketahui ada 5 hal. Yang pertama, kriminal. Yang kedua, penyakit fisik atau mental. Yang ketiga, keabnormalan akut. Yang keempat, ilmu hitam. Dan yang kelima, kondisi aktif yang berimplikasi penyakit atau kriminal. Nah, sebenarnya apa sih untuk batasan wilayah tersebut? Dan kenapa sih konselor tidak bisa menerima permasalahan yang sudah disebutkan tadi? Kenapa demikian? Karena seorang konselor itu punya batasan-batasan yang tidak bisa dilanggar. Jadi kalau misalkan kita mendapat seorang klien yang ternyata klien tersebut memiliki kasus kriminal, kita bisa mengalihtangan kasuskan atau mereferalkan kepada pihak berwajib atau ahli lain. Begitupun untuk permasalahan-permasalahan selanjutnya. Seorang konselor tidak dapat membantu untuk mengentaskan permasalahan yang sudah disebutkan tadi. Itu karena seorang konselor hanya bisa membantu individu yang memiliki kehidupan efektif sehari-hari terganggu dan membantunya untuk mengentaskan menjadi kehidupan efektif sehari-hari. Ruang lingkup konseling kesehatan. Yang pertama, konseling kesehatan klien di sekolah merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor berkenaan dengan upaya mengembangkan pemahaman dan kemampuan untuk memelihara kesehatan di lingkungan sekolah agar masing-masing warga sekolah dapat mencapai kehidupan efektif sehari-hari dan terhindar dari kehidupan sehari-hari terganggu, sehingga aspek moral, spiritual, intelektual, emosional maupun sosial dapat berkembang dengan baik. Dengan tujuan meningkatkan kemampuan hidup sehat warga sekolah dalam lingkungan hidup sehat, sehingga warga sekolah dapat mengembangkan pemahaman dan kemampuan untuk memelihara kesehatan. Selanjutnya, konseling kesehatan reproduksi. Secara umum, tujuan bimbingan konseling kesehatan reproduksi ialah memberikan informasi tentang kesehatan reproduksi secara benar dan proporsional. Konseling kesehatan reproduksi juga membantu klien meningkatkan pengetahuan seksualitas yang benar, serta mengurangi kecemasan yang dialami klien berkaitan dengan perilaku dan orientasi seksnya. Selain itu, konseling kesehatan reproduksi menghasilkan perubahan kebiasaan dan perilaku yang bertanggung jawab dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan.
Nah, isi muatan konseling kesehatan reproduksi itu biasanya disesuaikan dengan umur dan permasalahan, perkembangan fisik dan mentalnya. Misalnya, permasalahan pacaran, lalu perilaku seksual, penyakit menular seksual, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, konseling kesehatan klien di rumah tangga. Suatu upaya pemberian bantuan yang dilakukan seorang konselor berkaitan dengan kesehatan di rumah tangga yang terdapat anggota keluarga seperti pasangan suami istri, anak-anak, atau mertua, dan lain sebagainya, yang mana tujuannya untuk mencapai sehat dan memiliki kondisi sejahtera baik secara fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya, konseling kesehatan klien di masyarakat. Proses bantuan psikis yang dilakukan seorang konselor berkaitan dengan kesehatan klien di masyarakat untuk mencapai sehat dengan meliputi kondisi yang baik secara fisik, mental. Nah, contoh muatan materi yang bisa disampaikan seorang konselor dalam memberikan konseling kesehatan masyarakat itu misalnya topik menjadi keluarga yang sehat dan bahagia, lalu pentingnya menjaga kesehatan, dan dampak pribadi jika hidup tidak sehat. Apalagi saat ini masih pandemi COVID-19 di mana seorang konselor bisa memberikan layanan informasi tentang bagaimana ciri-ciri terkena COVID atau lain sebagainya. Dan yang terakhir, konseling kesehatan klien di lingkungan kerja, yaitu upaya pemberian bantuan yang dilakukan konselor yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik fisik, mental, maupun sosial, dengan usaha preventif dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor pekerjaan dan lingkungan kerja, serta penyakit umum lainnya. Tujuan konseling lingkungan kerja adalah untuk memperbaiki kesehatan mental karyawan. Kesehatan yang mental yang baik berarti bahwa orang-orang merasa nyaman akan mereka sendiri, baik terhadap orang lain, dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan lainnya konseling lingkungan kerja adalah membantu karyawan untuk mengatasi masalahnya sehingga menimbulkan prestasi kerja yang baik. Prinsip-prinsip mental hygiene. Yang pertama, ada hakikat manusia sebagai organisme. Beberapa prinsip pokok kesehatan mental manusia yaitu 1. Menerima diri sebagaimana adanya self-acceptance pada manusia. Orang yang sehat mental dapat menerima keadaan dirinya sebagai adanya yang mempunyai self-esteem yang positif. Tetapi, jangan sampai berlebih-lebihan. Self-esteem merupakan esensial komponen mengenai mental yang sehat. Self-esteem yang negatif dalam menimbulkan berbagai masalah sehingga keadaan mental kurang baik atau kurang sehat. Menerima keadaan diri sebagaimana adanya juga berarti menerima diri dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Yang kedua, mengerti tentang keadaan diri atau self-knowledge. Orang yang mentalnya sehat mengerti dengan baik tentang keadaan dirinya. Orang akan sadar baik mengenai perasaannya, motivasinya, maupun berpikirnya, maupun aspek-aspek mental yang lain. Yang ketiga ada self-confidence dan self-control. Orang yang sehat mentalnya mempunyai percaya diri, self-confidence, dan kontrol diri, self-control. Mereka dapat independen bila diperlukan dan dapat pula asertif apabila yang bersangkutan ingin asertif. Mereka mempunyai internal focus of control. Mereka dapat mengontrol dirinya dengan baik. Yang keempat, a clear perception of reality. Orang yang sehat mentalnya mampu mengadakan persepsi keadaan realitas secara baik. Orang dapat membedakan mana yang real dan mana yang tidak. Orang yang demikian tidak mencampur adukan antara yang real dengan yang tidak, bersifat objektif dan selalu melihat realitas seperti apa adanya. Yang kelima ada balance and moderation. Orang yang mentalnya sehat mempunyai keseimbangan atau disebut balance dalam kehidupannya.
Mereka bekerja tetapi juga istirahat atau bermain, seperti menangis tetapi juga tertawa, mementingkan diri atau disebut selfish tetapi juga mementingkan sosial atau disebut altruistik, berpikir logis tetapi juga intuitif. Pada dasarnya kehidupan mereka selalu dalam keadaan keseimbangan. Orang yang sehat mentalnya bersikap moderat, tidak ekstrim. Kalau bersikap ekstrim dapat menimbulkan masalah. Yang keenam, love of others. Orang yang sehat mentalnya akan menyayangi sesama manusia. Mereka tidak mempunyai sikap permusuhan terhadap orang lain. Dengan demikian, mereka dapat diterima secara baik oleh orang-orang lain. Tidak timbul permusuhan, suasana adanya kedamaian. Yang ketujuh, love of life. Orang yang sehat mentalnya akan menyayangi kehidupan yang dihadapi. Apa yang dihadapi dalam kehidupannya selalu diterima secara tulus dan penuh rasa sayang. Kedelapan, ada purpose in life. Orang yang sehat mentalnya menyadari dengan penuhnya tentang tujuan kehidupannya. Untuk apa dan ke arah mana kehidupannya disadari dengan sepenuhnya. Tidak ada keraguan-raguan dalam mengarungi kehidupannya. Ada hubungan manusia dengan lingkungan. Prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan lingkungan yaitu kesehatan dan penyesuaian mental tergantung kepada hubungan interpersonal yang sehat, khususnya di dalam kehidupan keluarga. Penyesuaian yang baik dan kedamaian pikiran tergantung kepada kecukupan dan kepuasan kerja. Kesehatan dan penyesuaian mental memerlukan sikap yang realistik, yaitu menerima realitas tanpa distorsi dan objektif. Dan ada hubungan manusia dan dengan Tuhan. Prinsip yang didasarkan atas hubungan manusia dengan Tuhan meliputi stabilitas mental, memerlukan seseorang yang mengembangkan kesadaran atas realitas terbesar daripada dirinya, yang menjadi tempat bergantung kepada setiap tindakan yang fundamental. Kesehatan mental dan ketenangan hati memerlukan hubungan yang konstan antara manusia dengan Tuhannya. Berikut fungsi mental hygiene. Yang pertama, ada preventif atau pencegahan. Fungsi ini menerapkan prinsip-prinsip yang menjamin mental yang sehat, seperti halnya physical hygiene, memelihara fisik yang sehat. Istirahat yang memadai merupakan cara untuk memelihara fisik yang sehat. Sementara, pemuasan kebutuhan psikologis seperti memperoleh kasih sayang dan rasa aman merupakan prinsip yang mendasar dalam memelihara mental yang sehat. Yang kedua, amelioratif atau perbaikan. Amelioratif merupakan upaya memperbaiki kepribadian dan meningkatkan kemampuan menyesuaikan diri, sehingga gejala-gejala tingkah laku dan mekanisme pertahanan diri dapat dikendalikan. 3. Suportif atau pengembangan. Fungsi ini merupakan upaya untuk mengembangkan mental yang sehat atau kepribadian, sehingga seseorang mampu menghindari kesulitan-kesulitan psikologis yang mungkin dialaminya. Tak terasa pembahasan dari kami sudah selesai sampai di sini. Pesan dari kami, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Maka selalu isikanlah hidup kita dengan hal-hal yang positif agar jiwa kita sehat dan raga kita menjadi kuat. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila dalam penyampaiannya masih banyak kekeliruan. Terima kasih atas atensinya. Selamat malam dan salam sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.